Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban agama kita. Salat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima dan dicatat oleh Allah, oleh malaikat Allah sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita diberikan semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah, menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita habiskan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk menambah panjangnya catatan amalan kebaikan kita. Jangan sampai yang terjadi adalah sebaliknya, yang bertambah itu justru catatan dosa, yang bertambah berat itu justru timbangan kemaksiatan. Jangan sampai itu yang terjadi. Yang harus bertambah berat adalah timbangan amalan kebaikan. Ikhwati fillah, kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bersemangat untuk mendalami hukum dan sunnah yang telah beliau ajarkan. Keselamatan itu hanya ada ketika kita berada di atas garis yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita mendekati garis yang diajarkan Rasul itu dan berada di atasnya, maka setiap kali itu pula kita dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita menjauh dari apa yang diajarkan oleh Rasul, maka berarti kita menumpuk kebencian demi kebencian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita melanjutkan kajian As-Siratun Nabawiyah, mencoba untuk membaca sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita coba ambil ibrah, i'tibar, karena sejarah itu penting untuk kita pelajari. Hal-hal yang baik untuk kita ikuti dan kita ambil hikmahnya, dan hal-hal yang buruk tentu saja untuk kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya berisi kebaikan. Semua catatan sejarah kehidupan Nabi itu semuanya mengandung kebaikan-kebaikan, ibrah-ibrah yang sangat tepat untuk kita pelajari. Disinilah pentingnya kita mempelajari As-Siratun Nabawiyah. Ada satu kekuatan sebenarnya dalam sirah itu, yang kalau seandainya kita punya kekuatan itu, mudah-mudahan semangat istiqamah kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan tetap terpelihara dan terjaga. Ikhwati fillah, yang terakhir kemarin yang sudah kita bahas adalah
pelajaran di balik sejarah turunnya ayat yang pertama sebagai deklarasi kenabian. Ayat yang pertama diturunkan itu adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang pertama. Ini bisa dikatakan sebagai ayat yang mendeklarasikan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah gua yang namanya adalah Gharu Hira, Gua Hira, yang pada akhirnya bukit itu dinamakan dengan Jabal Nur. Jabal itu artinya bukit, Nur itu artinya cahaya. Bukit di mana disitulah awal cahaya Islam. Itulah sebabnya dia disebut dengan Jabal Nur. Itu sudah kita sampaikan sejarahnya. Sekarang akan kita coba lanjutkan. Ketika turun ayat yang pertama itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pengkhabaran dari seorang yang namanya Waraqah ibn Naufal meyakini dan dipastikan bahwa dia adalah seorang nabi. Jadi Waraqah menyampaikan kepada Nabi Muhammad ketika ia sudah menceritakan apa yang terjadi, kan didatangi oleh sosok yang tak pernah dilihatnya, bahkan membuat Nabi menggigil, dipeluk erat Rasul itu oleh malaikat Jibril sambil ia diperintahkan untuk membaca, padahal Nabi tidak bisa membaca. Kata Rasul, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, tapi dipaksa terus. Pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat itu dan kembali pulang dalam keadaan menggigil ketakutan. Kata Waraqah ibn Naufal, "Dzakan namus alladzi ata Musa alaihi salam." Itu adalah namus yang dulu juga pernah datang kepada Musa alaihissalam. Namus itu dalam bahasa Ibraninya, karena Waraqah ibn Naufal adalah orang yang mengerti bahasa Ibrani, artinya adalah Jibril. Itu adalah Jibril yang membawa wahyu yang dulu juga datang menemui Musa alaihissalam. Dan disitulah dipahami bahwa kamu ini sesungguhnya adalah diangkat menjadi Rasul. Pulanglah Rasul bersama Khadijah ke rumahnya ketika itu. Tapi selang beberapa hari Jibril itu tak datang-datang lagi. Inilah masa yang disebut dengan masa fatratul wahyi, masa terputusnya wahyu. Jadi setelah diturunkan wahyu pertama, lama tidak turun wahyu itu. Di sini ada perbedaan pandangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan hanya hitungan hari saja, beberapa hari saja tidak turun wahyu. Tapi ada yang sampai mengatakan tidak turun wahyu itu sampai 3 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 2,5 tahun. Tapi para ahli sejarah cenderung untuk mengatakan bahwa masa fatrah itu hanya hanya beberapa hari saja, karena tidak mungkin masa fatrah itu atau masa terputusnya wahyu itu sampai 3 tahun, karena tidak ada bukti catatan sejarah yang mengatakan seperti itu. Maka yang lebih kuat adalah masa terputusnya wahyu itu hanya beberapa hari saja. Dan ternyata analisa para ahli sejarah mengatakan bahwa di stop dulu wahyu itu untuk sementara, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar membuat Nabi itu semakin merindukan kedatangan sosok yang kemarin mendatanginya. Jadi ada dulu semacam kerinduan. Awalnya ketakutan, tapi ketakutan itu berbuah kerinduan. Rindu ingin didatangi lagi. Karena wahyu pertama sudah diturunkan.
Maka diundur dulu oleh Allah beberapa hari tidak diturunkan wahyu sampai kerinduan Nabi itu memuncak. Bahkan Nabi mulai bertanya-tanya, kenapa ini kok tidak datang lagi sosok yang kemarin mendatanginya, mana dia kok tidak datang lagi. Pada saat kerinduan itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itulah diceritakan dalam sejarah, dalam sebuah riwayat yang datang dari Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Jadi ada seorang sahabat namanya Jabir ibn Abdullah menceritakan riwayat ini yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kerinduannya untuk menunggu wahyu berikutnya, karena dia sudah yakin bahwa dia diangkat menjadi seorang rasul, dan kalau seandainya diangkat menjadi rasul tentu ada wahyu yang akan diturunkan pada masa berikutnya. Diceritakan oleh Jabir, katanya Rasul berkata, bainama ana amshi, ketika saya berjalan, berarti dia keluar dari rumahnya lalu berjalan di jalanan Makkah itu, sami'tu sautan minas sama, ketika itu saya mendengar ada suara dari langit. Sautan minas sama, ada suara dari langit. Farafa'tu basari, kata Rasul, lalu saya angkat pandangan saya ke atas, saya menoleh ke atas. Fa'idha al-malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata suara itu datang dari malaikat yang dulu pernah menemui saya di Hira, di gua Hira. Berarti itu adalah Jibril. Jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard, malaikat itu dilihat oleh Nabi jalisun ala kursi, duduk di atas kursi, di mana kursi itu bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi dengar oleh Nabi ada suara, Nabi mandang ke atas, ternyata Nabi melihat sosok yang dulu mendatanginya di gua Hira, dan dia dalam keadaan duduk di atas kursi, nampak oleh Rasul duduk di atas kursi. Ini kan hal yang gaib ini kan. Kita bagaimana ceritanya itu dia melihat ada Jibril yang duduk di atas kursi. Ini persoalan iman. Kita harus mengimaninya, harus meyakininya, karena datang dari sebuah hadis yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi katanya, faru'ibtu minhu, Rasul kembali merasa takut. Dulu kan dia merasa takut ketika ditemui oleh Jibril di gua Hira. Sekarang datang yang kedua kalinya, padahal itu dalam kerinduannya untuk mendapatkan wahyu, tapi setelah dilihatnya Jibril itu duduk pula di atas kursi, sosok yang sangat besar, faru'ibtu minhu, saya merasa ketakutan darinya. Faraja'tu, saya kembali pulang ke rumah. Fakultu zammiluni, untuk kedua kalinya mengatakan selimuti saya. Kan dulu ketika dia mendapatkan ayat yang pertama Iqra, dia juga dalam keadaan ketakutan, pulang ke rumahnya, temui Khadijah, juga berpesan pada Khadijah, zammiluni, selimuti saya. Yang kedua ini ternyata halnya sama, dia merasa ketakutan, lalu dia pulang menemui Khadijah, keluarganya di rumah, dan dia berkata zammiluni, selimuti saya. Diselimutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Jibril datang menemui dia dalam keadaan berselimut itu, membawa turunnya surat Al-Muddathir. Jadi yang kedua surat yang diturunkan itu adalah Al-Muddathir, tapi tidak pula lengkap. Sebagaimana Iqra juga tidak lengkap, Muddathir juga
tidak lengkap. Ada yang mengatakan Mudaththir itu diturunkan hanya sekitar 3 atau 4 ayat. Turunlah ayat itu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, di mana ayatnya ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. 5 ayat. Sebagaimana Iqra juga turun 5 ayat. Jadi ayat ini ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Karena Nabi tadi berada di dalam selimut. Dipanggil dia langsung ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah. Anzir itu ini pertanda bahwa atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai memberikan peringatan dan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat inilah yang memulai perintah langsung kepada Nabi agar Nabi menyampaikan setiap ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau oleh Allah melalui Jibril alaihi salam. Karena dia katakan qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu agungkanlah. Rabb kabbir, muliakan, besarkan, agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Warrujza fahjur, berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan dan dosa fahjur, tinggalkan. Fahjur itu hijrah itu pindah, berarti tinggalkan ini. Semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa tinggalkan. Nah, ikhwati fillah, dari sinilah mulainya Nabi menyampaikan Islam. Maka diawalilah dakwah Nabi itu yang pertama sekali dengan dakwah secara sir. Jadi ada beberapa fatrah, beberapa tahapan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali adalah dakwah Nabi itu secara diam-diam. Kenapa Nabi itu dakwahnya secara diam-diam? Itu sesungguhnya adalah sebagai sebuah metode yang dipandang oleh Nabi itu yang paling tepat untuk dilakukan, karena pasti akan mendapatkan tantangan yang luar biasa kalau seandainya dakwah itu langsung terang-terangan. Maka diaturlah strategi dakwah itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam dulu. Tidak terang-terang menyampaikan kepada umat, walaupun di situ ada qum fa'anzir, bangunlah kamu dan berikan peringatan kepada masyarakat, berikan nazira, kabar pertakut kepada umat, sampaikan agama yang datang dari Allah ini. Tapi Nabi memilih untuk tahap pertama dari dakwanya itu secara dakwah sirriyah, secara diam-diam. Maka mulailah Nabi menyampaikan Islam itu kepada keluarganya. Yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali untuk memeluk ajaran yang dia bawa itu adalah istrinya yang bernama Khadijah. Itulah orang yang pertama menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang kedua yang diajak oleh Rasul? Sahabat akrab yang paling dekat dengan Rasul, karena Rasul sangat yakin sekali bahwa sahabatnya itu akan mampu menjaga semua rahasia. Karena ini masih sembunyi-sembunyi. Siapa sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa
Abu Bakar itu ketika disampaikan oleh Rasul ajaran Islam yang diterimanya dari Jibril itu tidak ada sedikit pun kata penolakan dari Abu Bakar. Dia langsung menerimanya. Begini kata Rasul, langsung dia terima. Tidak ada sedikit pun penolakan, lam yataraddad, tidak ada sedikit pun menolak apa yang dikatakan oleh Nabi, langsung dia percaya. Dikarenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang adalah orang yang sangat terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Rasul itu kan sebelum diangkat jadi Nabi dia sudah dapat predikat Al-Amin, orang yang sangat jujur dan dipercaya. Tidak pernah terdengar dia berbohong walaupun sekali. Dan ketika itulah Abu Bakar tidak ada alasan untuk menolaknya dan langsung menerimanya. Abu Bakarlah orang yang kedua yang masuk Islam, atau dari kalangan sahabat Nabi yang pertama masuk Islam dari laki-laki itu adalah Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak yang pertama menerima Islam itu adalah Ali ibn Abi Thalib. Padahal Ali itu masih kecil 9 tahun atau 8 tahun, tapi dia selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak itu adalah Ali ibnu Abi Thalib. Rasul itu punya apa? Ada dulu seorang budak beliau yang dihadiahkan dulu oleh Khadijah alaihi salam untuk Rasulullah, namanya Zaid ibn Harithah, yang kemudian dia diangkat oleh Rasul menjadi anak angkatnya. Kan ada Zaid ibn Muhammad, awalnya dipanggil seperti itu, tapi turun ayat batalnya hukum anak angkat sehingga tidak boleh disebut sebagai Zaid ibn Muhammad. Dia adalah Zaid bin Al-Harithah. Ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Al-Maula, orang yang apa namanya, dia awalnya adalah budak yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat disampaikan oleh Rasul kepada orang-orang yang sudah menerima ini. Tetapi betapa strategi Nabi itu benar-benar tepat. Ketika pertama kali yang diajaknya dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar kawan akrabnya, ternyata Abu Bakar ini juga mengajak orang-orang lain untuk menerima Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah Abu Bakar ini berdakwah, menyampaikan pula secara diam-diam. Ini petinggi-petinggi Quraisy belum ada yang tahu ini, karena dakwahnya diam-diam. Akhirnya Abu Bakar sendiri berhasil untuk mengislamkan banyak sahabat-sahabat besar yang mereka itu mendapat gelar yang dijamin masuk surga itu. Kan ada al-mubasysyirina bil jannah, mereka-mereka yang diberikan kabar gembira untuk mendapatkan atau dijamin masuk surga. Ternyata itu masuk surganya di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antaranya yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar itu seperti Utsman ibn Affan. Ada lagi namanya Zubair ibnul Awwam. Itu juga sahabat besar yang berhasil masuk Islam disebabkan oleh dakwah dari Abu Bakar. Ada bibinya Rasul sendiri, Safiyah binti Abdul Muthalib. Ada lagi namanya Abdurrahman ibn Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua adalah orang-orang yang berhasil diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena ketika Abu Bakar sudah masuk Islam, menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul, dia memegang atau melaksanakan hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya, untuk kemudian bertambah jumlah orang yang masuk Islam. Ketika sudah semakin banyak,
tentu Rasul memerlukan adanya sebuah markas, tempat di mana dia menyampaikan Islam. Disitulah yang dipilih oleh Rasulullah, tempat di mana rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi ada Arqam bin Abil Arqam, itu rumah di mana dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat dia berdakwah. Setiap kali ada ayat yang diturunkan, maka Rasul menyampaikan kepada orang-orang yang sudah menerima ajaran Islam itu, tepatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang sebenarnya rumah itu tidak jauh dari posisi Ka'bah atau posisi di mana tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Tapi karena masalahnya masih tersembunyi, jadi banyak yang tidak tahu. Mulailah ayat-ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ayat yang lain, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, laksanakanlah apa yang diperintahkan dan jauhi orang-orang musyrik. Kemudian juga wa anzir ashiratakal aqrabin, ajaklah kerabat-kerabat dekat kamu untuk menerima Islam. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Jadi sampaikan agama ini secara baik, ajak orang-orang untuk beriman. Fa in asauka, jika mereka mendurhakaimu, faqul inni bari'um mimma ta'malun. Inni bari'un, saya berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ajak mereka, ketika mereka tidak menerima, udah katakan saja inni bari'um mimma ta'malun, saya berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Artinya ketika sudah diingatkan lalu tidak mau menerima, berarti itu bukan lagi urusan Rasul, itu hanya urusan Allah yang belum memberikan hidayah, dan Rasul berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan? Banyak kali kesirikan-kesirikan yang terjadi. Menyembah patung, menyembelih hewan untuk patung-patungnya, meminta kepada patung. Kan yang pertama sekali kan ada pada persoalan akidah itu kan. Nah, begitulah kira-kira gambaran dari dakwah sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara diam-diam. Di antara yang masuk Islam dari petinggi-petinggi orang Quraisy ketika itu adalah pamannya Rasul sendiri yang bernama Hamzah bin Abi Thalib. Itu kan paman Nabi. Hamzah itu orang yang sangat disegani dan ditakuti, dan dia masuk Islam. Itu heboh itu Makkah itu ketika masuk Islamnya Hamzah, orang yang sangat mereka segani, membanggakan orang Arab, tapi ternyata dia sudah ikut agama Rasul. Ada doa yang disampaikan oleh Rasul untuk dua Umar. Ya Allah, Islamkanlah satu di antara dua Umar itu. Karena dua Umar ini benar-benar kalau seandainya masuk Islam, itu akan membantu perkembangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Umar ibnu Hisham, itu adalah Abu Jahal, namanya Umar ibnu Hisham. Yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab. Ini dua Umar ini orang yang paling ditakuti oleh orang Arab secara keseluruhan, ditakuti dan disegani. Maka Nabi berharap agar salah satu dari dua Umar ini masuk Islam. Ternyata yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kepada Umar ibn Hisham, bukan kepada Abu Jahal, tetapi kepada Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab itu cita-cita tertingginya membunuh Rasul. Coba. Jadi dalam pikiran dia, ini Muhammad ini pengacau, ini datang membawa sesuatu yang, karena sudah mulai ada desas-desus, sudah mulai ada isu-isu yang terdengar kan, terdengar bahwa Muhammad membawa ajaran
yang aneh. Dianggap dia sebagai pengacau Mekah ketika itu. Inginlah dia untuk membunuh Nabi. Dibawanya pedangnya sambil mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jalan ketemu sama kawannya. Kamu mau kemana? Saya mau cari Muhammad, akan saya bunuh dia. Dia mengacau balaukan kota Mekah. Kata yang tadi itu, ngapain kamu sibuk-sibuk mengurus Muhammad? Adik kamu sendiri sudah masuk Islam. Kaget dia mendengar kalau adiknya sendiri sudah masuk Islam, karena masih sembunyi-sembunyi nih ceritanya ini. Iya katanya, balik belakang dia pergi ke rumah adiknya itu. Sampai di pintu rumah adiknya itu ada ayat yang didengarnya sedang dibaca dari dalam rumah itu. Ayatnya adalah surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk menyusahkan dan untuk mempersulit kehidupan kalian. Ayat ini yang didengar oleh Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam hatinya, dan ternyata itu adalah awal dari hidayah. Diketoknya pintu adiknya itu, pintu rumahnya, dibukakan pintu, yang dalam rumah semua ketakutan. Semua merasa ketakutan karena yang datang adalah Umar. Diminta oleh Umar lembaran, bawa sini lembaran yang kamu baca itu. Katanya tidak, kamu tidak pantas untuk memegangnya karena kamu adalah najis, dan lembaran itu adalah lembaran yang suci. Kenapa dikatakan najis? Karena Al-Quran yang mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Tapi najis di sini najis maknawi, bukan najis hakiki. Kalau najis hakiki kan kita pegang kotor tangan kita kan, tapi ini najis maknawi. Najis maknawi itu artinya hatinya yang syirik itu sebenarnya dihukumkan dengan sesuatu yang kotor secara maknawi. Ketika dia paksa untuk meminta, dan akhirnya dia bertanya kepada adiknya, mulai agak melunak, dan dia bertanya, di mana sekarang yang namanya Muhammad itu? Dia nampak sudah agak melunak dan dia sudah siap untuk menerima Islam. Ketika itulah disampaikan bahwa Rasul itu ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pusat dakwahnya. Datanglah Umar ke rumah itu, diketok pintu. Orang semua ketakutan ketika pintu diketok. Abu Bakar bilang, biar saya yang buka ya Rasulullah, siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semua orang tahu Umar itu orangnya sangat kuat, dan kalau dia berkelahi tidak pernah kalah. Jadi kata Abu Bakar, biar saya. Tapi kata Rasul, enggak, biar saya yang membuka. Ketika dia buka pintu itu, ketika itulah Umar masuk, dan ternyata Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang hadir ketika itu bertakbir, bergembira, karena ternyata kedatangan Umar bukan untuk hal yang tidak baik, tapi justru datang untuk menyatakan keislamannya. Islamlah Umar ketika itu, dan semua orang bergembira. Malah Umar nanya, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita ini berada pada kebenaran? Iya, kata Rasul. Tapi kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Kenapa kita tidak sampaikan saja Islam ini terang-terangan? Kita benar. Dan itu ternyata adalah nanti sebagai langkah awal untuk dimulainya dakwah secara terang-terangan. Keluar mereka sambil bertakbir, dan pada akhirnya orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy tahu kalau Umar ternyata sudah masuk Islam. Maka doa Nabi agar Islam salah satu 2 Umar itu dikabulkan oleh Allah,
dan hidayah itu diberikan kepada Umar ibn al-Khattab, bukan Umar ibn Hisham. Umar ibn Hisham tetap aja menjadi orang yang tidak menerima Islam, bahkan sangat menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran dari gambaran dari sekilas tentang dakwah sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun diam-diam tetap aja terdengar isu-isu bahwa Nabi sudah membawa ajaran baru. Orangnya yang belum ketahuan siapa aja yang sudah menerima. Bahkan Umar sendiri tidak tahu kalau adiknya sudah masuk Islam. Nah, ketika sudah mulai secara terang-terangan, disitulah nanti mereka menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman yang mungkin nanti itu kita bicarakan pada patrah yang berikutnya, pada tahapan yang keduanya, dakwah sir. Saya ingin sedikit kembali kepada ayat-ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama sekali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sedangkan pada yang keduanya yang diturunkan adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kita kalau lihat ayat ini sebenarnya ada pelajaran yang luar biasa. Apa kata kunci pertama yang harus kita lakukan kalau seandainya kita ingin merubah masyarakat menjadi baik? Kan bukankah masyarakat jahiliyah itu sudah bergelimang dengan berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan? Semua bentuk kemaksiatan ada pada masa itu. Kesyirikan, pencurian, perzinaan, riba, segala macam. Ada semua bentuk kemaksiatan di situ. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah melalui ayat-ayat yang pertama turun ini bahwa yang pertama sekali yang harus diperbaiki untuk memperbaiki masyarakat itu sesungguhnya adalah memperbaiki akidah, memperbaiki iman, memperbaiki tauhid. Itu harus pertama dilakukan. Jadi bukan hal-hal yang lain. Kan ada orang yang sekarang ini kita tidak akan bisa baik kalau ekonomi kita tidak kuasai. Maka ada orang ingin memulainya dari ekonomi. Ekonomi sekarang katanya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka kita menjadi pengikut. Maka kalau ekonomi baik, kita akan baik. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan kita harus kuasai politik. Kalau kita ingin menjadi baik, harus dikuasai politik itu oleh umat Islam. Kalau tidak, kita tidak akan berubah menjadi baik. Sebenarnya bukan ekonomi dan bukan politik. Yang pertama sekali yang harus kita bereskan, yang pertama sekali yang harus kita perbaiki di tengah-tengah masyarakat ini sesungguhnya adalah al-aqidah wa tauhid. Akidah, tauhid, dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada artinya ekonomi baik itu kalau tauhidnya tidak benar. Nggak ada artinya menguasai politik itu kalau akidahnya tidak benar. Seandainya sudah dikuasai politik oleh umat Islam tetapi imannya kepada Allah tidak kuat, ini politik akan merusak kehidupan dia. Kadang orang-orang yang ngotot-ngotot jangan korupsi itu hanya karena dia belum dapat jabatan. Kan ngotot dia kan tangkap itu korupsi, karena dia belum menjabat. Pas dia menjabat lebih kuat korupsinya daripada yang sebelumnya. Kalau imannya tidak baik, maka dalam ayat yang tadi diturunkan oleh Allah, Iqra dan Mudaththir, itu sesungguhnya adalah ayat tauhid. Itu ayat akidah itu. Maka dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Itu ayat ini sebenarnya adalah ayat akidah, ayat tauhid. Dari awal ayat yang diturunkan oleh Allah, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan bahwa dia Allah itu adalah Khaliq dan insan itu adalah makhluk. Ini dia, ini akidah. Jadi kan bunyinya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang khalaqa, yang mencipta. Siapa yang diciptakannya? Al-insan. Khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia dari alaq. Segumpal kan dari mana diciptakan manusia? Kalau Adam diciptakan dari segumpal tanah, kalau manusia kayak kita diciptakan dari setetes air, dari sesuatu yang hina. Maka ayat yang pertama diturunkan itu Allah ingin mendudukkan eksistensi dia sebagai Khalik dan insan ini sebagai makhluk. Dan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah harus maksimal. Salah satu dari puncak tauhid kita itu adalah ketika kita benar-benar meyakini bahwa kita ini adalah makhluk dan Allah adalah Khalik. Sungguh sangat berbeda antara Khalik dengan makhluk. Khalik itu punya semua sifat-sifat kelebihan. Manusia punya semua sifat kekurangan. Khalik itu maha kuat, makhluk maha lemah. Khalik itu maha kaya, insan itu miskin. Khalik itu besar, makhluk itu kecil, dhaif. Ini harus dipahami dulu. Dan ternyata memang sifat yang pertama yang dimiliki oleh Allah, yang diperkenalkan kepada manusia, itu adalah dia sebagai pencipta. Itu yang pertama kali yang diperkenalkan oleh Allah, dia kepada kita. Sebelum dia menyampaikan dia pemberi maaf, dia pemberi rezeki, dia penerima taubat, itu nanti itu pada ayat-ayat berikutnya. Tapi yang pertama sekali yang dia perkenalkan adalah dia sebagai pencipta. Ternyata dari sekian banyak sifat af'al yang dimiliki oleh Allah, yang tak pernah ada pada manusia adalah masalah pencipta. Masalah dia yang mencipta, itu tidak pernah ada pada manusia. Manusia tidak ada yang bisa mencipta. Karena mencipta itu artinya adalah menciptakan, menjadikan sesuatu minal adami ilal wujud. Itu yang khalaqa. Dari tidak ada menjadi ada. Bumi tidak pernah ada, diciptakan oleh Allah. Laut tidak pernah ada sebelumnya, diciptakan oleh Allah. Manusia tidak pernah ada, diciptakan oleh Allah. Tapi manusia tidak ada yang bisa mencipta. Manusia hanya bisa merubah bentuk sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ini masjid ini tidak diciptakan, tapi ada semen, ada pasir, ada kerikil, diaduk-aduk jadi dinding, buat cetakan jadi tiang. Itu tidak ciptaan, karena kita tidak bisa mencipta. Petani tidak bisa menciptakan tanam-tanaman, tumbuhan. Mereka hanya bisa menanam bibit. Yang menciptakan bibit siapa? Jadi yang khalaqa itu hanya ada pada Allah. Karena Allah lah yang bisa menjadikan sesuatu dari tidak ada sama sekali lalu menjadi ada. Manusia tidak bisa. Tapi sifat-sifat yang lain ada pada manusia, cuma frekuensinya tidak sama. Apa contohnya? Manusia penyayang, Allah lebih penyayang. Manusia mendengar, Allah mendengar juga kan?
Berarti ada pada manusia, cuma frekuensinya tidak sama. Pendengaran Allah tidak ada batasnya. Allah melihat manusia, melihat juga. Allah hidup, manusia hidup juga. Tapi hidupnya manusia Allah yang memberikan, dan hidupnya manusia ada batasnya. Tapi hidupnya Allah tidak berbatas. Begitulah untuk sifat yang lain. Tapi khalaqa tidak. Yang khalaqa itu, yang mencipta itu, yang bisa hanya Allah. Manusia tidak ada satu pun yang bisa mencipta. Ini meja ini tidak diciptakan oleh tukang meja. Ini hanya ada bahan papan yang diukur, lalu kemudian dipotong-potong, kasih kaki jadi ini. Yang menciptakan papan ini siapa? Ada orang bisa buat papan, tapi papan ini dari sebuah pohon. Yang menumbuhkan pohon siapa? Nah, maka dia perkenalkan dia sebagai Khalik, dan insan adalah makhluk. Itu sesungguhnya di situ ada makna tauhid, ada makna iman. Kalaulah kita sadar kita ini benar-benar makhluk yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat, lalu pertanyaannya, pantaskah kita yang lemah ini mendurhakai Allah? Pantaskah kita yang miskin ini mendurhakai Dia yang Maha Kaya? Pantaskah kita yang membutuhkan Allah itu setiap saat lalu kita durhakai? Inilah yang ditanamkan kepada sahabat yang pertama masuk Islam dulu di dakwah sirnya Nabi. Jadi Nabi memulainya dengan tauhid dan dengan akidah, bukan dengan persoalan ekonomi. Kalau tauhidnya sudah kuat, lemah pun ekonominya santai aja dia. Kalau tauhidnya sudah kuat, kalau benar-benar keyakinan kepada Allah itu sudah kokoh, ini nanti ada banyak pelajaran. Keyakinan itu akan menjadi satu kekuatan dalam diri dia, sehingga dia bisa menghadapi kehidupan ini dengan nyaman, walaupun dengan keadaan-keadaan yang begitu sulit. Maka ancaman-ancaman orang jahiliyah ketika itu begitu mudah dihadapi oleh mereka-mereka yang baru masuk Islam. Jadi ikhwati fillah, waktu Isya sudah masuk. Insya Allah nanti kita sambung lagi ke pelajarannya nanti. Jadi pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan coba lihat pelajaran-pelajaran yang ada di balik dakwah sirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai lagi nanti dari ayat-ayat yang pertama diturunkan tadi, di mana dimulai dari permasalahan akidah dan persoalan tauhid. Maka kalau kita mau baik dalam kehidupan kita hari ini, bukan diawali dengan merubah ekonomi, tapi diawali dengan merubah tauhid dan iman kita yang harus benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan insya Allah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan.
maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.